Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Donghua yang view-nya paling banyak di channel ini, yaitu The Soul of Soldier Master. Pada cerita sebelumnya, Lee Sin yang mengikuti sebuah turnamen kini telah lolos ke babak selanjutnya, di mana setelah turun dari arena, Lee Sin ternyata bertemu dengan Nona Si yang masih mengejarnya. Lalu Lee Sin pun mendapatkan sebuah pesan dari Tuan Fuseng untuk segera menemuinya. Sementara itu, Tuan Fuseng yang berada di hutan menemukan sebuah jejak kaki siluman armadillo. Namun jejak kaki itu nampaknya tidak wajar, sehingga Tuan Fuseng bergegas mencari siluman itu. Akan tetapi, ia ternyata malah bertemu dengan Tuan Huishi. Tuan Fuseng akhirnya harus bertarung melawan Tuan Huishi. Kan tetapi, karena merasa tak bisa menang, Tuan Fuseng mencoba mengelabui Tuan Huishi untuk kabur. Tuan Huishi lalu menyuruh siluman armadillo itu untuk mengejar Tuan Fuseng. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Lee Sin yang kehidupan kotanya sedang terancam? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Lee Sin yang sedang duduk di sebuah pohon menatap kota Linhai. Lee Sin bergumam bahwa ia sebenarnya ingin bergabung dengan sekte karena ingin mencari keberadaan orang tuanya. Sementara itu, Nona Si yang sedang berjalan merasakan sesuatu kepada liontinnya. Ia pun menyadari kalau Lee Sin sedang berada di atas pohon itu. Ia kemudian naik ke atas dan menyapa Lee Sin yang sedang duduk sendirian. Nona Si lalu memberitahu Lee Sin bahwa ia bisa tahu keberadaan Lee Sin berkat liontinnya. Ia pun menanyakan kepada Lee Sin mengapa liontin mereka bisa saling terhubung, serta dari mana Lee Sin mendapatkan batu di liontinnya itu. Lee Sin mengatakan bahwa seharusnya batu itu diberikan dari langit. Jika ada orang yang ingin mengambil batunya itu, Lee Sin sebenarnya rela menukarnya dengan apapun. Namun, walaupun batu itu pergi darinya, entah bagaimana batu itu selalu kembali kepadanya. Menurut Nona Si, batu Lee Sin sepertinya memiliki kekuatan spiritual, sehingga Lee Sin sebaiknya memikirkan baik-baik bagaimana cara berhubungan dengan batu miliknya. Di sisi lain, Tuan Fuseng yang sedang melarikan diri telah sampai di kota. Namun, Jiao siluman armadillo ternyata masih mengejarnya. Sementara itu, Nona Xingye yang sedang berjalan mencari obat untuk Mumu tak sengaja bertemu dengan Tuan Fuseng yang sedang dikejar oleh Jiao. Melihat hal itu, Xingye kemudian berusaha menghentikan Jiao. Akan tetapi, Jiao ternyata tidak peduli dengan Xingye dan ingin menghajarnya. Fuseng akhirnya kembali dan menyelamatkan Xingye. Namun Jiao ternyata terus mengejarnya dan kembali menyerang mereka. Fuseng lalu mengeluarkan tekniknya dan mengurung Jiao. Setelah itu, ia pun segera membawa Nona Xingye pergi ke kuil. Lalu, di dalam hutan, Tuan Huishi yang telah menangkap siluman hiu Sao Dao Dao kini mulai menyiksanya dan ingin menghabisinya. Begitu pula dengan Jiao yang ternyata merasa kesakitan karena tekanan dari Tuan Huishi. Namun Tuan Huishi ternyata tidak jadi menghabisi mereka berdua karena ia merasa mereka berdua masih berguna untuknya. Jiao pun sangat marah dan berjanji akan membalas dendam bila ia sudah terlepas dari kendali Tuan Huishi. Sementara itu, Sao Dao Dao merasa kasihan kepada dirinya sendiri karena harus dikendalikan oleh Tuan Huishi bersama para mayat-mayat yang lainnya. Esoknya, tibalah seleksi berikutnya akan dilanjutkan. Xian Qin dan Xian Yin yang berada di pinggir arena pertarungan lalu dipanggil oleh ayahnya yang ternyata ingin memberikan mereka tugas yang diberikan oleh Tuan Mu. Setelah menerima tugas mereka, Xian Qin dan Xian Yin kemudian kembali ke pinggir arena. Sementara itu, Tuan Huishi yang berada di tengah kota merasakan suatu aura yang aneh. Ia pun menyadari kalau aura itu berasal dari liontin Lee Sin. Namun saat ia coba masuk ke dalamnya, ternyata liontin itu menolaknya. Lee Sin yang tidak menyadari sesuatu lalu terus berjalan menuju arena pertandingan. Ia kemudian bertemu dengan Lu Shuakin yang juga sudah berada di pinggir arena.
Li Si kecewa kepada Lu Shuaqin karena tidak memberitahunya bila sudah pulang ke kota Linhai. Akan tetapi, Lu Shuaqin mengatakan bahwa ia sebenarnya kembali ke kota Linhai untuk berlatih. Lalu tiba-tiba, kedua saudara itu muncul di depan mereka. Li Si pun menyuruh Luo Shiqin agar tidak perlu memperhatikan kedua saudara tersebut. Sementara itu, pertandingan selanjutnya pun akan segera dimulai. Aturan dari kompetisi pun akan dibacakan, di mana 6 medali emas akan diperebutkan dalam kompetisi ini, dan masing-masing peserta hanya boleh mengambil 1 medali emas saja. Kompetisi ini pun juga akan kedatangan tamu spesial dari sekte kelas 1 Istana Biao. Namun, karena tamu tersebut belum datang, mereka kini harus menunggu. Para master yang sudah berada di panggung merasa kesal karena sudah menunggu lama. Lalu seorang pengawal pun datang memberitahu kalau tamu tersebut telah datang, di mana tamu itu ternyata sedang berjalan di udara dan sangat menyilaukan. Menurut mereka, orang yang telah bergabung di sekte Biao maka akan bisa menjadi seorang dewa. Orang-orang sangat terkejut melihat tamu spesial itu karena ia terlihat memiliki kekuatan yang kuat. Para master pun kesal karena orang dari sekte kelas 1 sudah datang, sebab orang itu pasti akan memilih lebih dulu. Sementara itu master yang lainnya terkejut karena tamu spesial yang datang adalah seorang wanita. Saat tamu tersebut telah sampai, Li Si malah terkejut karena ternyata tamu spesial itu adalah Nona Si. Ia pun memberitahu Lu Shuaqin kalau ia mengenal tamu itu. Pemimpin kota kemudian menyambut Nona Si. Begitu pula dengan Nona Si yang memberikan hormat kepada pemimpin kota dan para master seniornya. Pemimpin kota kemudian mempersilahkan Nona Si untuk duduk. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua, The Soul of Shoulder Master di part kelimanya. Nantikan terus perjalanan dari Donghua ini ya, karena ceritanya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.